Halo, perkenalkan nama saya Jovanka Feranita dengan NIM 23301050 314. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya dari tugas praktikum, responsi mata kuliah, pemrograman, dan website mobile 1. Baik, untuk di database-nya saya sudah membuat database dengan nama DB Mahasiswa, di mana di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa dan kemudian ada tabel user. Di dalam tabel mahasiswa ada terdapat ID, nama, NIM, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Jadi sudah ada beberapa yang saya tambahkan, saya inputkan. Kemudian di tabel kedua yaitu ada tabel user. Di sini cuma ada satu user, yaitu admin dengan password admin 123. Di sini ada nama lengkapnya, ada emailnya, dia rules-nya sebagai admin. Sekarang kita akan masuk ke dalam kode programnya, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai DBPHP-nya. Di sini ada DBPHP yang bertujuan untuk menghubungkan database yang kita buat tadi dengan file PHP yang ada nantinya. Di sini ada host, localhost, kemudian ada user, ada password, ada DB yang tadi sudah kita buat yaitu DB mahasiswa, dan di sini ada koneksinya. Jika dia error, dia akan menampilkan pesan atau kalimat koneksi gagal. Untuk selanjutnya di sini ada file PHP dengan nama ambil data, yang dimana terlebih dahulu dia harus menginclude-kan dengan DB PHP yang sudah kita buat agar kode program dapat berjalan atau terhubung dengan database-nya. Pertama-tama ada result count, di mana dia akan mengambil semua data mahasiswa, kemudian dia akan mengurutkannya berdasarkan NIM secara ASCII atau ascending. Kemudian di sini ada echo table class, yang dimana dia akan menampilkan tabel dengan tipe striper dan tabel border. Di sini nanti tabelnya akan muncul ada NIM, nama, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan aksi yang berupa CRUD-nya. Kemudian di sini ada while, yaitu pengulangan, yang dimana dia akan melakukan pengulangan dan, setiap diperbaiki dia akan memunculkan NIM, nama, fakultas, dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email. Dan ketika kita melakukan edit, dia akan terhubung, dengan file edit PHP. Kemudian dia juga ketika kita melakukan delete, dia akan terhubung dengan file delete PHP yang menggunakan metode post. Kemudian di bagian C-nya, ini merupakan, penutup untuk koneksi ke database dari file PHP ambil data. Oke, selanjutnya di sini ada file delete PHP yang dimana dia terlebih dahulu meng-include database-nya, yaitu DB PHP, kemudian dia juga meng-include session PHP yang bertujuan untuk menangani login dan sesi pengguna, yaitu user itu sendiri. Kemudian di sini ada proteksi akses login yang dimana memastikan hanya admin saja yang dapat mengakses file ini. Jika admin belum login, maka dia akan diarahkan ke laman login PHP, kemudian program akan dihentikan. Di sini berikutnya ada validasi metode yang dimana hanya menerima metode post jika pengguna itu ingin login secara langsung lewat via URL atau GET, maka dia akan menampilkan pesan metode tidak diizinkan. Kemudian untuk mengambil dan validasi ID, di sini dia akan mengambil ID menggunakan metode post, kemudian jika ID ini kosong atau nol, maka dia akan menampilkan pesan ID tidak valid. Berikutnya ada hapus data yang dimana dia menggunakan prepare untuk keamanan, dia mendelete datanya dari tabel mahasiswa berdasarkan ID yang diinputkan. Di sini ada proses execute-nya atau proses dijalankannya, di mana jika dia berhasil dia akan dijalankan atau dialihkan ke laman indeks PHP. Namun jika dia tidak berhasil, dia akan menampilkan pesan error. Dan terakhir, ini bertujuan untuk menutup koneksi database-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada gambar yang dimana nanti akan dimunculkan pada bagian login. Lalu selanjutnya kita masuk ke file edit PHP yang dimana sama seperti tadi dia akan menginputkan DB PHP dengan session PHP-nya. Kemudian di sini if if insert dia memastikan ke admin login, jika admin belum login, maka dia akan dikeluarkan atau dialihkan ke laman login PHP. Kemudian di sini dia menginputkan ID-nya, jika ID-nya harus lebih dari 0, jika kurang dari 0 maka muncul pesan ID tidak valid. Kemudian di sini adalah bagian ambil data mahasiswa, yang di mana dia mengambil dari tabel mahasiswa berdasarkan ID yang dimasukkan. Jika jika berhasil, maka dia akan terubah, dan jika dia tidak berhasil akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian di sini adalah proses update yang di mana dia menggunakan metode post untuk memproses NIM, nama, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Di sini dia menggunakan preferred untuk keamanan berdasarkan dari data tabel mahasiswa. Dia akan mengupdate mau itu NIM, nama, fakultas, ataupun jenis kelamin atau email lainnya berdasarkan ID yang diinputkan. Namun eee, jika berhasil, dia akan dialihkan ke laman indeks PHP, namun jika tidak berhasil, dia akan menampilkan pesan error. Lalu di bagian sini adalah tipe HTML-nya yang berisi CSS-nya. Di sini ada CSS-nya, font, padding, font size-nya, yang di mana akan menampilkan NIM, nama, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, lalu ada jenis kelamin juga. Di sini kita ditampilkan opsi untuk memilih jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada email, kita akan memasukkan emailnya. Lalu terakhir jika berhasil dia akan diarahkan ke laman indeks PHP. Selanjutnya di sini ada file indeks PHP yang di mana terlebih dahulu dia akan menginputkan session PHP dan database PHP-nya sama seperti sebelumnya. Di mana berikutnya pertama dia ada setup pagination dan start atau pencarian, di mana pertama ada limit, dia akan limit default-nya 10 dan patch-nya default-nya 1. Kemudian untuk start-nya dia dari patch 1 dan berdasarkan limit yang ada. Kemudian di sini ada start di mana merupakan kolom pencarian untuk user atau pengguna. Kemudian di sini merupakan query dari
tabel mahasiswa yang di mana ketika user itu mencari, nama ataupun NIM, lalu di sini ada total baris dan total halaman berdasarkan limit yang ada. Kemudian di sini dia akan menginputkan untuk menampilkan dari tabel mahasiswa, dia akan menampilkan, mmm, itu baik itu nama ataupun NIM. Kemudian di sini ada dokumen HTML-nya yang merupakan CSS-nya. Sini seperti yang diminta, untuk CSS-nya tidak perlu dijelaskan, CSS-nya semua. Nanti akan ada NIM, nama fakultas dan sebagainya, menggunakan metode POST. Lalu di sini ada validasi form dengan JavaScript yang dimana dia akan memvalidasi untuk NIM hanya berupa angka. Jika dia tidak angka, dia maka akan dikembalikan. Lalu di sini ada email sesuai dengan yang diminta, dia akan ada nama, kemudian ada domainnya. Jika semua ini valid, maka dia akan di-return atau dikembalikan. Dan terakhir ini adalah penutup dari HTML tersebut. Kemudian berikutnya di sini adalah login PHP yang dimana pertama dia ada session start untuk memulai sesi agar dapat tersimpan dan berjalan. Pertama-tama dia ada proses login di sini, di mana dia menggunakan metode POST, yaitu berupa user dan password yang akan dimasukkan pada proses login. Kemudian di sini ada dari EU, ini merupakan validasi proses login, di mana untuk username-nya bernama admin, kemudian untuk password-nya yaitu admin123. Jika tidak sesuai dengan ini, maka dia akan ada error, akan ada pesan yaitu username atau password-nya salah. Dan jika dia berhasil, dia akan diarahkan ke halaman indeks PHP. Kemudian di sini ada HTML, dokumen HTML-nya yang berisi CSS-nya, berupa CSS-nya. Dan di sini, ini merupakan gambar yang tadi saya jelaskan, yang ini diletakkan di bagian sini, di bagian login, merupakan logo, yaitu logo UPR. Lalu CSS-nya dan nanti akan ada tampilan teks sistem admin, username, dan password, kemudian login. Dan di sini ada validasinya, validasi dan JavaScript-nya, dan terakhir ada penutup HTML-nya. Kemudian di sini ada file logout PHP yang pertama-tama ada session start yang bertujuan untuk memulai sesi PHP agar dapat mengakses data yang ada di file session. Kemudian di sini ada session the story yang dimana bertujuan untuk menghapus atau menutup sesi yang sedang aktif. Dan ini bertujuan atau ini adalah cara untuk logout, dan ketika kita sudah logout maka dia akan diarahkan ke halaman login PHP. Dan ini exit merupakan penutup dari file logout PHP. Untuk selanjutnya di sini ada file dengan proses simpan PHP yang dimana dia juga memberikan koneksi dengan database-nya. Pertama-tama, dia akan mengambil data dari form menggunakan metode POST, dia akan mengambil data berupa NIM, nama fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Lalu di sini ada validasi data, yang di mana data harus terisi semua. Jika data ada yang tidak terisi, maka dia akan memunculkan memunculkan pesan, semua file harus diisi. Dan ini merupakan validasi untuk NIM. NIM harus berupa angka. Jika NIM dimasukkan huruf selain angka, maka dia akan menampilkan pesan NIM harus berupa angka. Di sini ada validasi email sesuai dengan format yang ada. Jika email dimasukkan tidak sesuai dengan format, maka dia akan menampilkan pesan format email tidak valid. Lalu ini bertujuan untuk cek duplikasi NIM. Dia akan mencek dan dia akan mengambil dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM yang diinputkan. Jika NIM tersebut sudah ada, dia akan menampilkan pesan NIM sudah terdaftar. Kemudian ini SQL yang bertujuan untuk menyimpan ke dalam database dengan insert into tabel mahasiswa yang berupa NIM, nama fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, dan email. Kemudian jika berhasil, dia akan diarahkan ke laman indeks PHP. Jika tidak, dia akan menunjukkan pesan error. Jadi di sini ada file session PHP yang bertujuan untuk membatasi akses pengguna ke halaman tertentu dan yang dapat mengaksesnya hanya admin itu sendiri. Selanjutnya di sini ada file tambah mahasiswa PHP yang terlebih dahulu dia harus mengkonekkan dengan database yaitu DB-PHP. Kemudian di sini dia akan menginputkan data mahasiswa yaitu menggunakan metode POST dari nama, NIM, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan email. Kemudian setelah itu dia akan menambahkan pada bagian database dengan insert into tabel mahasiswa yang berupa nama, NIM, fakultas, dan lain-lainnya. Kemudian dia akan memvalidasi, jika berhasil dia akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan dialihkan ke halaman indeks PHP. Dan kita dapat melihat data tersebut. Kemudian jika tidak berhasil dia akan menampilkan pesan error. Dan berikutnya di sini ada dokumen dengan tipe HTML, terus ini merupakan CSS-nya, dan terakhir ada penutup dari HTML-nya. Baik, di sini adalah tampilan awal pada website yang sudah aku buat, di mana kita terlebih dahulu harus melakukan login sesuai dengan yang ada di kode program. Username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin123. Kita lakukan login. Dan di sini akan muncul data mahasiswa teknik informatika, di mana di sini ada sesi untuk menambahkan mahasiswa baru dan di bawahnya ada daftar mahasiswa. Di sini kita bisa memilih mau menampilkan dari sebanyak sampai 5, dari 5 sampai 100. Jika 5, hanya 1 sampai 5 yang akan ditampilkan dan dia ada di halaman berikutnya untuk yang tabel 5, tabel 6 sampai dengan seterusnya. Jika ingin menampilkan 10, maka kita pilih 10. Dan jika ingin menampilkan 20, maaf 25, dia akan menampilkan 25. Namun di sini aku baru menginputkan 1 sampai 11 saja. Di sini kita akan menginputkan mahasiswa baru, misalnya dengan NIM 24, kita ganti 12, fakultas teknik, kita ganti namanya, misalnya namanya
mmm, Udin, lalu jenis kelaminnya kita bisa memilih mau laki-laki atau perempuan, karena namanya Udin otomatis dia berjenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk tempat dan tanggal lahirnya kita bisa ganti, misalnya kita Mei, tanggal 12, kemudian tempatnya di, Balikpapan, papan, emailnya tadi namanya Udin, emailnya Udin Yahoo misalnya, terus kita lakukan simpan. Nah, kita cek apakah si Udin masuk. Data mahasiswa dengan nama Udin berhasil kita inputkan. Dan jika kita ingin melakukan edit atau hapus, kita bisa memilih aksi edit. Di sini kita misalnya mau ganti si Udin menjadi perempuan, kita simpan perubahan, kita cek apakah berhasil terganti. Ya, Udin berhasil kita ganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita dapat memilih hapus, dan di sini akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, kita akan klik oke, data terhapus. Dan jika kita ingin melakukan pencarian dengan nama atau NIM, kita bisa mencari misalnya namanya Tasya. Enter, maka akan muncul Tasya Priliani Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika akan ditampilkan. Jika pun kita memasukkan nama belakangnya aja, misalnya namanya Book, nah dia akan tetap muncul dengan nama Li Chairu. Dan ini dia. Dan ini ada sesi logout. Jika kita mengklik logoutnya, maka kita akan dikembalikan ke bagian login admin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih.